Selamat malam sahabat Dewa Talks. Selamat datang kembali di Dewa Talks, High Quality, Trusted, and Free Webinar in Indonesia with Pesanat Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi untuk topiknya sendiri kita mengangkat digital marketing dengan judul Bagaimana Artificial Intelligence mengubah digital marketing di tahun 2025 yang akan dibawakan oleh Mas Miftahul Khoir selaku Digital Marketing Manager di salah satu Kalbe Group ya, perusahaan Kalbe Group. Nah, Oke. mungkin Mas Miftah boleh memperkenalkan diri dulu. Teman-teman mungkin belum kenal aku. Aku biasa dipanggil Miftah, teman-teman. Pengalaman ya masih hitungannya itu masih baru lah di dunia digital marketing. Kalau aku itu kurang lebih 10 tahun untuk experience aku. Nah, sejauh ini yang paling lama saya ada di Kalbe Group. Ya, mungkin perkenalannya di situ sih, teman-teman. Salam kenal semuanya. Nah, sebelum kita masuk nih Mas Miftah ke inti acaranya, boleh nggak sih di-share dulu ke kita nih Mas Miftah apa aja sih yang nanti akan kita bahas di webinar Dewa Talks malam hari ini? Kurang lebih yang akan kita bahas itu mengenai hubungan antara AI dengan pekerjaan-pekerjaan digital marketing ya. Mulai dari SEO, terus ada ads, ada content marketing. Nah, itu kita nanti akan coba bahas proporsionalnya si AI ini dalam SEO itu seperti apa. Mungkin nanti akan dibahas gimana sih mengoptimalisasikannya. Terus apa lagi kalau misalkan di ads itu sebenarnya untuk AI itu apa aja lagi nih yang mesti kita kembangkan di AI untuk pengoptimalan kayak gitu. Terus perannya AI ini sejauh mana sih sebenarnya di digital marketing sih? Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama aku misalkan Mas Miftah untuk bisa share screen dan mulai presentasinya. Selamat belajar teman-teman semua. Seperti yang kita udah tahu dalam 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini, gimana rusuhnya si AI ini dalam pemanfaatan entah itu dari sisi lifestyling sampai ke digital marketer lah ya. Salah satu impact paling gedenya itu ada di SEO sebenarnya ya. Kalau di digitalnya itu landscape-nya itu berubah yang drastis itu sebenarnya dari sisi SEO itu jauh banget, terutama untuk ada yang mengeluhkan traffic gue turun nih gara-gara AI. Ada ya itu wajar karena menurut data pun penggunaan AI di tahun 2024 sampai ke tahun 2025 ini meningkat tuh sampai 20% sampai 30-an persen. Yang notabene yang terimpact itu adalah tempat pencarian atau search engine. Nah, search engine ini bisa dibilang penurunan traffic itu bisa di angka 10 sampai 20-an persen traffic yang menuju ke dalam website. Source-nya adalah SEO atau organik. Yang kita bahas di sini adalah search engine result page. Ini yang paling sangat terdampak sih menurutku ya di secara performance teman-teman. Jadi dari SERP based search terus dianya berubah menjadi direct answer base search juga, cuman dia ngedirect answer terus pertanyaan-pertanyaannya yang bener-bener eksplisit itu langsung dijawab terus di apa namanya dikelompokkan terus disimpulkan oleh AI itu sendiri. Nah, itu perjuangan kita sebagai orang SEO untuk mengoptimalkan hal itu. Terus selanjutnya kalau misalkan Google Statement itu dengan AI Overview, orang itu mengunjungi lebih banyak variasi website untuk mencari bantuan atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya mereka itu terlalu kompleks. Sehingga AI Overview itu memberikan jawaban-jawaban yang lebih banyak lagi dan mengkombinasikan hal tersebut satu persatu kayak gitu. Untuk mendapatkan hal itu, karena di sini aku nggak ngebahas terkait dengan SEO satu persatu, teman-teman. Jadi aku coba untuk kelompokin untuk tips kita mendapatkan AI overview tadi. Untuk tips untuk kita hadir di AI overview atau di ChatGPT. Yang pertama itu authority, teman-teman. Membantu AI itu memahami bahwa konten yang kita kasih atau konten yang kita sajikan itu terautoriti dengan bagus, dengan baik. Contohnya di Klik Dokter, autoritinya apa sih di Klik Dokter itu? Ya, yang nulis dokter beneran, yang bener-bener jawab beneran dokter, bahkan di review sama dokter beneran. Kita bikin webinar-webinar terkait dengan dokter sehingga nilai autoritinya itu jauh lebih
lebih oke, dan sehingga setelah 1 tahun aku nggak ngapa-ngapain di Klik Dokter, to be honest, aku udah ninggalin Klik Dokter itu nggak include di dalamnya itu kurang lebih 1 tahun lebih, teman-teman. Dan nggak ada orang SEO di sana. Ternyata dari sisi AI performance itu jauh lebih meningkat. Tapi emang SEO-nya turun karena emang nggak diurus ya, bukan nggak diurus ya, jadi lebih ke silent treatment lah di Klik Dokter itu. Nah, sedangkan untuk AI-nya dia jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena authority-nya itu udah kebentuk, teman-teman. Terus ada yang selanjutnya itu AI inclusion. Nah, AI inclusion ini apa aja sih sebenarnya di dalamnya? Ada yang pertama itu adalah jawaban yang komprehensif, teman-teman. Jadi kontennya itu benar-benar ngejawab, bukan hanya main bikin konten. Jadi mungkin di sini ada beberapa yang bikin kontennya itu fully menggunakan ChatGPT. Jangan, teman-teman, jangan fully. Karena balik lagi aku lupa ada yang bilang di LinkedIn, ChatGPT itu nggak dapat soul-nya terhadap, nggak ada nyawanya di tulisan itu. Dan kalau teman-teman yang hobi baca itu pasti kelihatan banget nyawanya itu ada kalau misalkan emang itu human touch gitu loh. Boleh nggak menggunakan ChatGPT untuk nge-create konten? Boleh. Cuman ya emang harus ada human touch-nya di dalamnya gitu. Terus yang selanjutnya, struktur konten yang jelas, teman-teman. Nah, ini pun yang aku terapkan di Klik Dokter. Aku berlandasan kayak gini ya. Ini teoriku sendiri, teman-teman. Dan ini cukup berhasil yang pernah aku jalankan di perusahaan di Kalbe Group. Yang pertama itu kayak contohnya kayak gini. Yang terstruktur yang jelas itu kayak gini. Dari judul nih. Kalian bikin judul, kolerasi antara judul ke paragraf pembuka itu harus ada kolerasinya, clear kolerasinya, nggak perlu lu panjang-panjang 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 sampai 1.000 kata untuk pembukanya baru ada subheading. Nah itu nggak perlu yang seperti itu. Jadi emang bener-bener strukturnya itu jelas. Yang penting pembukanya ini ada kolerasi yang jelas terhadap judul. Terus yang kedua, ketika masuk ke subjudul, biasanya subjudul ini harus ada kolerasi antara atas dan bawah. Atas dan bawah itu adalah atasnya apa, heading, judulnya apa, pembukanya apa, sampai ke bawah isinya apa. Jadi kolerasinya ini nggak putus. Ada beberapa konten yang di luar sana tuh sering aku baca itu dari judul ke pembuka udah pas nih. Ketika dia masuk ke subjudul udah hilang tuh esensi yang di atas tadi, sehingga dia fokus ke esensi yang di bawah. Nah, itu agak agak sulit eh, untuk kita cerna jadinya, apalagi dari sisi bot kan gitu. Terus yang selanjutnya yang paling sangat penting itu adalah skema markup, teman-teman. Nah, skema markup ini walaupun Google state bahwa skema markup ini bukan rank factor, tapi ini adalah tempat di mana kita bisa stand out dengan konten kita, teman-teman. Jadi skema markup ini sangat-sangat penting untuk kita terapkan di setiap website untuk dari sisi SEO. Kenapa? Karena stand out tadi kayak misalkan Google itu nggak bisa memahami secara utuh nilai atau value yang ada di dalam kontennya. Dia nggak bisa memahami, tapi dia bisa baca, cuman dia nggak bisa memahami value secara utuhnya itu apa. Misalkan di dalam satu kontennya itu ternyata dia membahas terkait dengan list bumbu nasi goreng. Nah, dia nggak tahu nih, garam ini punya vitamin atau punya nutrisi seberapa. Nah, dengan skema markup kita jelasin itu, gitu loh. Makanya Google akan tahu, oh value-nya gede loh. Timbang bahas garam doang, ini value-nya gede nih dengan skema markup. Maka itu dinotis sama Google. Oh, ini yang harus kita munculin nih. Termasuk juga misalkan kayak di Dewa Web, dia ada review yang di bintang-bintang itu ketika ada di SERP. Nah, itu juga sebagai stand out-nya kita. Berarti Google notice bahwa di dalam satu halaman Dewa Web itu ada yang review loh, ada yang ngasih komen loh, ada SKU-nya loh di produknya, ada harganya loh di produknya. Nah, terus ada orang yang nulisnya loh, ada side link-side linknya loh. Nah, itu yang jadi value utama yang kita kasih tahu ke Google bahwa ini harus kita tonjolin di SERP, teman-teman. Nah, terus selanjutnya itu ada AI inclusion, yang keempat itu adalah referensi. Nah, ini yang menarik nih, referensi. Wah, backlink nih. Backlink nih ya yang akan diutamakan, ya bisa dibilang iya.
salah satu bisa dibilang iya. Cuman balik lagi, untuk referensi ini bukan hanya non-link. Bahkan aku bilang di setiap sessionku ada istilahnya itu off-page optimization. Nah, off-page optimization ini di dalam teoriku itu memiliki dua makna di dalam teoriku ya. Yang pertama itu adalah non-link, yang keduanya itu adalah linking. Non-link ini yang seperti apa? Kayak misalkan kalian pasang baliho di jalan, itu off-page optimization. Ada juga misalkan teman-teman hidup di dalam satu kompleks, terus emaknya atau saudara teman-teman ditanya sama satpam depan, anaknya, saudaranya kerja di mana? Kerja di Dewa Web misalkan. Nah, itu jadi sebuah influence ke teman-teman, ke orang-orang sekitar untuk notice, oh si A itu kerja di Dewa Web misalkan. Nah, itu nanti akan ada trigger, Dewa Web itu apa ya? Nah, naiklah visibility-nya. Nah, itu menurutku seperti itu. Nah, yang linking inilah backlink. Di linking pun aku biasanya klasifikasikan ada tiga. Ada yang kita create sendiri, ada yang kita organik, ada yang emang kita beli gitu loh. Yang create sendiri itu benar-benar diternak sendiri, referensinya kita bikin, kita kelola sendiri. Terus ada yang beli, terus beli ini ke media-media, ke blogging-blogging, itu beli atau kemana gitu beli. Terus ada yang organik, yang benar-benar quality konten kalian itu dipertimbangkan untuk menjadi sebuah referensi, teman-teman. Nah, susah banget emang yang organik ini. Kuncinya di organik ini adalah unik. Unik dan kalian yang pertama, terus kalian dengan cara dan gaya kalian sendiri sehingga itu masuk sebagai organic linking, teman-teman. Jadi referensi di sini seperti itu yang aku jabarkan. Apakah hanya backlink aja? Enggak, tapi banyak. Backlink apakah jelek? Enggak juga. Nah, oke, selanjutnya itu ada topical authority, teman-teman. Jadi, ngebangun konten yang berlapis dari pertanyaan dasar hingga lanjutan untuk ngebentuk topical authority dan jadiin referensi utama di AI. Nah, topical authority ini juga itu biasanya tipikalnya kalau di konten itu aku cluster topiknya. Kalau misalkan dulu di Key Point pun kita nge-cluster karena dianya adalah loyalty program. Nah, loyalty program ini erat kaitannya dengan brand partner yang ada di dalamnya, maka kita cluster berdasarkan brand partner yang ada di dalamnya, sehingga tertarik untuk menuju ke key point itu sendiri. Atau ada brand satunya lagi, kayak misalkan untuk Regenik. Regenik itu brand yang bisa ngeedukasi terkait dengan stem cell, secretom yang lagi hype saat ini di dunia permedisan. Nah, itu juga topikalnya harus kita bentuk, harus pelan-pelan kita bentuk awareness-nya, pembahasan terkait dengan stem cell untuk penyakit jantung, stem cell untuk autoimun, atau stem cell untuk yang lain-lainnya, teman-teman. Jadi, di bagian topical authority ini, to be honest, ini sangat hati-hati aku dalam nge-create-nya topical authority ini. Karena terkadang ada di beberapa part konten kadang beririsan, kadang yang selalu jauh, page-nya selalu beririsan. Nah, ini kita memilahnya, ini yang harus hati-hati, teman-teman. Terus ada query answering. Jadi, fokus jawab satu bagian spesifik secara mendalam agar kontennya itu jauh lebih dipilih AI ketimbang konten-konten yang bertele-tele, yang banyak banget. Kita mau ngomongin gejala penyakit jantung langsung list aja itu dengan mudah, itu justru kita muter-muter. Misalkan kontennya judulnya gejala penyakit jantung untuk usia anak 2 tahun misalkan. Itu kita pembukaannya 5 paragraf. Terus dijelasin dulu penyebab penyakit jantung, dijelasin panjang penyebab penyakit jantung, dijelasin gejala penyakit jantung secara umum. Baru di subheading ketiga, itu dia baru bahas terkait dengan penyakit jantung untuk anak. Itu jauh banget, jadi bertele-tele banget. Nah, hindari hal itu, teman-teman. Jadi emang benar-benar fokus saja yang kita akan bahas itu adalah gejala penyakit jantung untuk anak. Ya udah, kita fokus ke bagian itu, kita kulik, kita hadisin materinya di bagian itu, teman-teman. Jadi nggak kemana-mana materinya. Seperti itu kurang lebih ya. Terus yang selanjutnya adalah AI dalam paid ads. Nah, AI di dalam paid ads ini ada 4 yang aku klasifikasi. Yang pertama adalah campaign automation, AI powered creative generation, terus ada audience targeting dan predictive analysis, terus ada real time bidding dan dynamic personalisasi.
Nah, apa aja sih sebenarnya dari ketiga ini? Yang pertama itu adalah terkait dengan campaign automation. Campaign automation ini contohnya kalau misalkan di Google itu ada Performance Max atau atau singkatannya itu PMax. Bukan PMax PMax yang blue-blue ya, teman-teman. Ini benar-benar Performance Max. Nah, AI itu dapat menentukan placement. Dia dapat menentukan placementnya, dapat menentukan audiensnya, dan optimasi konversi juga secara otomatis, teman-teman. Jadi dengan PMax ini mungkin kalau yang sering berjalan dulu, kalau nggak salah di tahun 2020-an dia betanya, terus baru dia launching secara rilis sampai akhirnya sekarang ini. Dulu itu dia sendiri, page-nya itu sendiri dia untuk PMax, sekarang itu udah mulai masuk ke dalam objektif masing-masing. Kayak misalkan search keyword search, misalkan keyword ads. Nah, di keyword ads itu ada PMax-nya atau video itu ada PMax-nya. Nah, ini mungkin lagi ada penyesuaian ya di Google ya. Aku belum belum dapat update sejauh itu. Cuman secara kinerja PMax ini menggunakan full maintenance dari si AI itu sendiri. Terus ada yang mungkin yang aku paling suka itu adalah dynamic search. Di sini di DSA itu dynamic search itu dianya itu headline, landing page itu dia bisa menyesuaikan, teman-teman. Jadi kalau dulu kita menggunakan campaign-campaign ads itu, kita mesti arahin si pencarian ini ke landing page tertentu. Sampai saat ini itu masih ada sebenarnya, cuman ada pilihan yaitu DSA. Nah, DSA ini dia akan nge-scan headline atau keyword yang ada yang kita akan optimize di paid ads itu untuk disesuaikan ke landing page yang udah ada di dalam website kita. Jadi kita nggak perlu, oh landing page ini ya. Nah, nanti AI-nya ini menyesuaikan. Nah, jujur untuk DSA ini aku sangat senang banget karena dari conversion, leads generation juga itu bagus banget hasilnya dan terbilang cukup murah untuk DSA. Gitu, teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman main di ranah informasional. Nah, kalau main di ranah informasional yang akan kita adsin, itu jauh lebih oke. Kenapa aku sounding ranah informasional? Karena aku ada di industri health yang notabene ketika kita ngobrolin terkait dengan conversion, pembelian, penjualan, dan lain-lain, itu pasti di-ban. Jadi kita mesti pinter-pinter untuk memaksimalkan hal itu gitu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya, apalagi itu ada Meta. Meta udah pasti udah teman-teman udah juga pada tahu terkait dengan Advantage Plus shopping campaign. Jadi AI itu bisa mengelola budget targeting, creative texting yang otomatis dianya. Jadi tinggal kita sediakan kreatifnya, terus kita coba untuk suruh AI untuk A/B testing. Dan sayangnya, sayang banget karena aku juga pulangnya baru nyampe jam setengah tujuh, teman-teman. Jadi tadi sore aku ngecek ads yang aku jalanin dan aku menggunakan Advantage Shopping Campaign dan untuk testing beberapa target kayak misalkan image, headline dan lain-lain. Dan itu per hari ketiga aku optimizing untuk Advantage itu, tiga-tiganya justru yang aku A/B testing semuanya bagus. Bahkan nilai per closing revenue-nya itu ini dengan barang seharga 200.000 sampai 400.000, aku dapat penjualan dari ads ini, dari Advantage Shopping ini, itu satu penjualannya 7.000 sampai 12.000, teman-teman. Jadi dengan harga produkku 200.000 sampai 400.000. Nah, terus selanjutnya itu ada auto audience expansion. Jadi AI ini mencari look like audience juga di luar target yang awalnya kita udah terapkan, teman-teman. Jadi to be honest ini baru beberapa minggu aku coba untuk audience expansion dan ini untuk aku terapin untuk custom audience yang memang udah aku classify, teman-teman. Jadi emang agak sedikit mahal hasilnya, cuman terbilang murah ketika aku mengklasifikasikan audiensku sendiri. Jadi contoh klasifikasi audiens itu adalah teman-teman punya email, terus nama, nomor handphone yang udah dipersonalisasi, dan tentunya data-data tersebut udah concern untuk untuk kita adsin, teman-teman. Jadi bukan yang data dapat dari mana ya, kok data data concern ini udah jadi data concern. Terus aku tes untuk auto audience expansion dengan audiens yang memang udah aku classify. Itu nilai per leads-nya itu biasa normal aku jalanin itu di angka 7 ribuan.
7 ribuan, itu aku dapat di angka 1.200-an per 3 hari ini. Ada di beberapa, satu doang sih yang 1.300 itu. Selebihnya emang dia agak sedikit mahal. Tapi mahalnya menurutku reasonnya cukup oke karena ini udah ke klasifikasi, bukan yang aku tebarin jadi all target gitu loh, teman-teman. Jadi emang udah diklasifikasi di dalam bentuk audiens yang terpersonalisasikan gitu, teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada TikTok juga. Nah, TikTok ini Smart Performance Campaign namanya. Jadi AI itu ngehandle semuanya kayak bidding, targeting, placement, creative mix. Itu ngehandle semuanya. Bahkan di Meta pun ada sih sebenarnya creative mix yang bisa kita tambahkan soundnya, kita bisa jadi rubah hitam putih. Terus ada juga nih, ada yang AI powered creative generation namanya ya, yang kedua. Nah, generatif AI ini digunakan untuk membuat konten iklan kayak misalkan Google Ads, text suggestion, terus ada auto headline, terus ada image generasi otomatis. Nah, ini masih beta sih, yang aku nggak tahu per hari ini ya, image generasi otomatis automation ini apakah udah nggak beta lagi atau belum? Setahuku masih beta ya. Nah, terus selanjutnya itu ada Meta Ads juga. Meta Ads ini generatif AI buat variasi copywriting. Kalau teman-teman sering bikin copywriting di sebelahnya itu dia udah nge-convert sendiri, nge-generate sendiri copywriting yang cocok untuk iklan kalian. Terus ada video editing hingga background removal. Nah, terus ada TikTok Ads nih. TikTok Ads ini AI script generator. Banyak udah sering banget orang-orang bikin untuk konten-kontennya dan ini sangat membantu untuk para konten kreatif sih. Oke. Nah, di sini ada cerita menarik. Jadi tadi aku sempat sounding terkait dengan N8N. Itu adalah dari end to end kalian ngebuat sesuatu sampai ending finishnya itu bisa bisa dibikin di N8N ini. Dari misalkan kalian mau brief kreatifnya, brief headline, description segala macam itu bisa di brief. Terus masuk dia menuju ke brief kreatifnya seperti apa, terus masuk untuk di split ini akan didistribusikan kemana teman-teman, bisa didistribusikan di Facebook, bisa didistribusikan ke IG, bisa didistribusikan ke TikTok dan lain-lain. Nah, itu semua terotomisasikan sampai ke dalam website hingga menuju mendapatkan reporting teman-teman. Jadi teman-teman cuman sekali prompt semuanya kesebar. Bahkan sekali prompt kita terakhir A/B testing itu sekali prompt itu bisa nge-split 10 sampai 20 konten yang biasa kita kerjakan 1 minggu itu hanya dikerjakan kurang lebih setengah jam, teman-teman. Itu bisa ke generate dan hasilnya cukup oke. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga audience targeting dan predictive analysis, teman-teman. Nah, AI ini membantu kita untuk ngeprediksiin user behavior yang lebih akurat. Signal based on apa? Based on signal targeting. Kayak misalkan AI itu memproses data klik, scroll, bahkan interaksi mikro untuk membentuk audiens baru, teman-teman. Jadi ini audience targeting dan predictive analysis ini jauh lebih oke juga. Nah, ini juga ada yang lagi kita kembangkan untuk ngebikin memetakan audience targeting sama predictive analysis juga. Jadi gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah real time bidding dan dynamic personalisasi. AI itu ngoptimalin bidding secara real time, teman-teman. Menyesuaikan biaya, terus dia mengkalkulasikan peluang konversi yang aktualnya itu seperti apa. Terus yang selanjutnya itu adalah Dynamic Creative Optimization atau DCO biasanya yang kita sebut. Terus AI itu bisa menyesuaikan elemen-elemen iklan sesuai dengan profil user secara langsung. Jadi bisa jadi kreatif yang aku dapat dengan kreatif yang si A dapat itu pasti akan berbeda, teman-teman. Jauh akan berbeda. Itu bisa dipersonalisasikan dynamic yang seperti itu. Nah, time to kolaborasi with AI, teman-teman. Jadi ada 4 kolaborasi sebenarnya. Yang pertama itu adalah high quality data input. Jadi AI ini, teman-teman, itu dia bisa bekerja dengan oke dan maksimal itu tergantung dengan input dan source yang dipakai sama dia.
Jadi, jangan khawatir untuk teman-teman SEO, jangan khawatir untuk teman-teman yang konten kreatif yang ada di sosmed. Kenapa? Karena AI masih membutuhkan kalian, bahkan sangat butuh dengan apa yang kalian create. Kalau kalian stop untuk melakukan sesuatu di dalam internet, misalkan nggak nulis konten lagi, nggak bikin konten di sosmed lagi, nggak bikin artikel untuk SEO lagi, itu mereka nggak dapat source yang lebih oke untuk dipaparkan. Jadi makanya high quality data input ini kita hadir sebagai penyedia data yang jauh lebih oke sehingga yang mereka tampilkan pun itu jauh lebih oke juga. Kayak gitu. Caranya apa? Kayak misalkan pastiin pixel, SDK atau API conversionnya itu tertracking dengan baik dan benar atau valid. Terus lengkapi juga audience signalnya kayak misalkan upload CRM datanya, custom audiensnya atau lookalike yang relevan juga. Terus ada misalkan jangan nyampurin beberapa event dalam satu kotak kolom data misalkan. Nah, itu mesti emang benar-benar dipersonalisasiin untuk data-data yang akan kita paparkan. Terus yang selanjutnya itu ada brief kreatif sejelas mungkin juga untuk AI. Jadi nggak hanya bikinin orang yang sedang ke pasar kayak gitu, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan terlalu males juga untuk ngebrief secara jelas. Kayak misalkan gue, kenapa iklan-iklan gue ada ini bagus-bagus nih. Gue sendiri pernah gagal teman-teman dalam prompting ternyata ada brief kreatif, brief adsku yang kurang jelas. Nah itu yang mesti kita improve teman-teman. Implementasinya itu tentukan nih, misalkan gini, sesimpel aku dapat project kan, let's say Dewa Web, aku dapat project, aku akan memberitahu AI ku bahwa Dewa Web itu warna logonya, di logonya itu ada logo orang tuanya. Nah itu semuanya kita kasih tahu ke si AI-nya tadi. Jelaskan juga USP-nya, unique selling proposition-nya seperti apa itu juga sangat mereka mereka butuhkan gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya itu ada ngetes variasi. Nah, tes variasi ini itu A/B testing untuk AI biar bisa split test agar split testnya itu nggak terlalu memakan waktu yang banyak sehingga dianya bisa runnya itu bisa dalam satu waktu itu langsung jebret langsung hasilnya itu oke gitu. Nah, jadi AI itu sangat efektif juga jika diberikan banyak variasi konten tuh lebih oke sehingga mereka bisa jauh lebih kaya informasinya. Terus pengimplementasiannya biasanya aku itu minimal banget untuk testing kreatif di ads itu biasanya 5 bahkan bisa sampai 20-an variasi kreatif. Bisa beda-beda angle, teman-teman. Bahkan terakhir yang aku bilang yang sangat perform, itu hanya ibu-ibu megang bayi, menghadap depan, menghadap pinggir kiri, menghadap pinggir kanan. Terus dibedain warna baju si ibu-ibunya tadi. Cuman itu doang, testing. Nah, jadi emang ada variasi-variasi yang memang harus kita terapkan agar si AI ini bisa mengevaluasi kombinasi yang terbaik itu yang mana gitu loh. Terus yang selanjutnya full funnel strategi. Kombinasi awareness, consideration, conversion campaign. Jadi bukan hanya fokusnya itu jualan aja, closing aja fokusnya. Itu nggak yang seperti itu. Jadi AI Ads juga lebih efektif jika digunakan untuk semua tahap funnel. Kayak misalkan dari yang soft selling hingga ke closing, hard selling closing kayak gitu. Nah, implementasinya itu kayak gimana sih? Jalankannya itu lebih ke ngejalanin campaign itu untuk awareness kayak misalkan reach, video view atau traffic. Nah, itu bisa masuk ke dalam sana. Terus kita bisa testing lanjutan untuk consideration, misalkan lead generation, add to cart atau view content atau yang diakhiri dengan conversion seperti purchase, check out atau booking atau apapun itu, teman-teman. Jadi ini kolaborasi-kolaborasi yang menurutku banyak sebenarnya di AI untuk bentukan kolaborasi. Cuman 1 sampai 4 ini kolaborasi sebenarnya 5. Cuman satunya lagi aku nggak berani untuk kasih karena belum ada. Itu ada nomornya 5 ya teman-teman. Jadi harusnya ada 5. Cuman yang satunya itu kayaknya aku belum belum terlalu oke untuk mengeluarkan hal itu. Gitu teman-teman.
Selanjutnya, ini ada study case nih. Ini study case yang aku bikin untuk Advantage yang Tune on Deliver Better, yang di Performance Advantage Plus. Itu ada yang kayak budgeting, aku bikin Advantage-nya jadi on untuk budgeting, terus ada audiensnya, ada placement-nya, terus aku nyoba-nyoba untuk image generation-nya juga. Image generation ini ya to be honest, aku nggak lama jalanin ini, sehingga aku dapat yang kayak gini. Jadi ini yang sebelum yang aku bilang yang 1.000 tadi ya, ini apa PPT ini udah 1 mingguan yang lalu aku bikin. Jadi ini yang data yang 1 mingguan. Jadi manualnya complete registration ya, complete registration to web itu harganya per registration itu di angka 7.005 rupiah. Dan ini yang biasa aku jalanin itu 5.000 sampai 7.000. Nah, mulai kesininya itu makin membaik, per registrasi itu di angka 2.000. Terus ada beberapa yang tadi sore pun itu aku udah dapat di angka 1.000-an untuk per registrasi dan itu cukup oke banget. Dan apakah registrasinya bagus apa enggak? Bisa dibilang yang untuk registrasi sukses, web complete registrasiku itu hampir 5% itu bukan redeem, jadi upload struk teman-teman. Jadi bisa dibilang itu jauh lebih oke gitu, 3 sampai 5%-an lah. Yang aku datangkan untuk registrasi itu berimpact ke upload struk dan redemption itu di angka 3 sampai 5%, teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita di content marketing dengan AI. Nah, apa aja nih yang biasa di content marketing aku jalankan? Yang pertama itu ideation, terus untuk research, terus creation, sama repurposing, teman-teman. Jadi ada keempat ini yang aku jalankan untuk content marketing dengan AI. Jadi yang benar-benar kita ngekulik ideationnya, terus ada research. Nah, research ini yang aku sangat suka menggunakannya di ChatGPT itu ada deep research, teman-teman. Terus content creation sama repurposing, Pak. Selanjutnya, ini adalah ada beberapa benefit dan tantangannya. Kayak misalkan enhance productivity dan efisiensi. Ini mempercepat produksi konten dari riset, pembuatan brief, hingga draft artikel atau sosial media. Itu jauh lebih efisien dan produktif dalam apa namanya ngejaganya. Terus ngebantu juga untuk operasional seperti mengebangun konten kalender, menanggapi request stakeholder lah atau yang lain-lain lah. Mungkin itu bisa bisa dengan cepat ditanggapin. Terus yang selanjutnya improve personalisasi relevansi. Nah, improve personalisasi relevansi ini biasanya itu menganalisa perilaku audiens untuk menciptakan konten yang lebih personal dan relevan, teman-teman. Jadi ini improve-nya jauh lebih oke di sini. Terus yang selanjutnya ada konsisten brand voice. Nah, konsisten brand voice ini itu jauh lebih AI itu belajar dari brand guideline yang memang kita udah sajikan atau brand guideline yang memang udah kita tetapkan untuk menjadi satu batasan mereka dalam memberikan informasi. Karena bisa dibilang retrieval ini sedikit banyak kata orang itu kadang halu-halu sedikit lah isi halaman, isi rekomendasinya. Tapi halu-halunya dia itu udah mendekati ke data valid, teman-teman. Jadi tetap kalau misalkan di aku itu nggak bisa membuat konten langsung copy paste terus langsung publish, teman-teman. Kalau di health tech ya, aku nggak tahu kalau di industri lain apakah boleh seperti itu. Kalau aku nggak boleh yang seperti itu. Nah, tantangannya itu ada di resistance from content teams, teman-teman. Jadi ngerasa yang kayak tim konten tuh, aduh, ini ada AI lagi. Kayaknya gue akan di-cut kayak gitu. Itu jangan, teman-teman. Jadi bikinlah jadi nilai plus AI-nya. Terus yang kedua itu adalah quality control dan brand alignment. Nah, AI ini butuh pengawasan. Outputnya itu butuh banget diawasi. Aku pernah kecele ya, teman-teman. Kecele itu apa ya? Kacele itu kecolongan lah, kecolongan orang konten ya, orang konten marketing. Jadi dia benar-benar copy paste. Ketahuannya teman-teman itu ketika source-nya itu ternyata 404. Source-nya itu 404. Pas aku, wah ini source-nya kok 404. Pas aku cari manual ke Google, jurnal-jurnal medis, itu ternyata nggak ada. Nah itu bahaya banget teman-teman. Jadi emang benar-benar harus dibikin align antara yang kalian kerjakan di ChatGPT atau dengan yang kalian akan kerjakan. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya itu etik dan data privasi, teman-teman. Nah, masalah ini tuh udah jadi digaung-gaungkan juga di Amerika sana juga ada satu media yang memang ngeblokir
Google Bot, terus ada juga isunya itu ChatGPT itu benar-benar dituntut karena dia nyolong data untuk ditampilkan keluar. Nah, itu juga harus kita sesuaikan juga nih kebutuhannya. Solusinya itu ya pilih platform AI yang standar keamanannya itu udah enterprise, misalkan kayak kayak ChatGPT-nya jangan gratis terus, ayo bayar atau ayo patungan bayar kayak gitu untuk ChatGPT-nya. Nah, itu jauh lebih oke atau gitu teman-teman. Nah, ini yang terkait dengan AI dan ethical digital marketing kayak teman-teman. Jadi ada 6 jenis. Yang pertama itu ada deepfake content risk. Jadi AI itu memungkinkan pembuatan kontennya itu yang manipulatif. Kayak misalkan deepfake video atau audio yang bisa merusak reputasi. Ini udah common lah di Indonesia, kita udah banyak sekali tersuguhi dengan konten-konten yang seperti itu. Nah, ini ethical-ethical yang di digital marketing ini jangan sampai teman-teman kecolongan lah hal-hal yang seperti ini. Nah, solusinya apa? Terapkan verifikasi konten secara ketat lah sebelum nge-publish. Terutama untuk konten-konten yang kayak misalkan health tech atau konten-konten yang mempengaruhi keuangan orang kayak gitu. Jangan sampai dibikin jadi tempat untuk nipu orang, teman-teman. Terus yang kedua adalah data privasi. Ini concern based AI targeting juga. Jadi AI marketing ini sering ngandelin data personal nih untuk targeting. Yang beresiko ini ngelanggar privasi. Ini bahaya banget. Nah, bahaya banget itu yang kayak kalian udah nggak ada bonding lagi dengan ChatGPT dan lain-lain, itu bahaya teman-teman. Jangan sampai kalian ngasih data kalian sampai ke nomor KTP kalian gitu. Kalian, karena mau personalize tadi ini nomor KTP gue begini-begini. Jangan ya teman-teman ya. Jadi harus tetap ada bonding profesionalisme antara kalian dengan si AI tadi. Terus trust building, kolaborasi, not just AI gitu loh ya. Jika terlalu bergantung dengan AI juga, itu jadi kehilangan koneksi nih antara emosional dan kepercayaan dari audiensnya, teman-teman. Terus yang keempat, bias dan diskriminasi algoritma. Jadi AI ini juga bisa ngewarisi bias data untuk training. Nah, ini resikonya itu sangat-sangat bahaya, teman-teman. Targetingnya itu bisa diskriminatif, konten-konten yang beresiko tinggi. Nah, itu bahaya banget. Makanya solusi yang aku tawarkan itu paling audit data, audit data dan model secara berkala, terus pastikan juga konten dan targetingnya itu jauh lebih inklusif dan adil juga. Nah, itu. Terus yang selanjutnya, kelimanya ada transparansi AI konten, disclosure, jadi audiens berhak tahu jika konten yang mereka konsumsi itu dihasilkan oleh AI. Contohnya website gue miftahul.com itu semua kontennya AI, aku udah bikin klausur di situ. Konten yang ada di sini itu benar-benar purely copy paste dari AI. Tapi bukan halusinasi data, tapi datanya udah aku atur teman-teman. Tapi tetap itu pembuatannya adalah AI. Contohnya seperti itu. Terus intellectual property dan plagiarism. Nah, ini juga harus dijaga juga. Kayaknya ini jadi hal yang serius mungkin ya di tahun 2026 ke atas mungkin ya. Itu mungkin akan jauh lebih ketat lagi terkait dengan intellectual property dan plagiarism. Karena ini juga lagi giat-giatnya digencarkan di Amerika sana. Terus solusinya apa? Gunain AI itu hanya di draft awal. Selalu lakukan review, selalu melakukan validasi data. Seperti itu teman-teman materi yang aku jalankan. Thank you untuk waktunya, Dewa Web. Oke, thank you Mas Mifa untuk materinya. Oke, itu aja teman-teman untuk webinar pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di event-event selanjutnya. Bye-bye, selamat malam, selamat beristirahat. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya.
Cari hosting yang aman, Dewa Web.